Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku dimanapun berada yang semoga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyikapi wabah yang terjadi pada negeri kita tercinta Indonesia dan juga melanda pada hampir seluruh negeri yang ada di dunia ini, kami memberikan himbauan sebagai berikut. Yang nomor satu, tentang keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di dunia ini, mau dunia gempar, mau dunia itu amburadul, mau dunia terjadi sesuatu yang luar biasa mencengangkan, keyakinan kita sebagai umat muslim tidak boleh goyah sedikit pun bahwa semua yang terjadi di dunia ini merupakan kendali dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk penyakit yang Allah kirimkan kepada dunia ini berupa wabah virus corona. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayyamsaskallahu bidurrin, apabila Allah memang berkehendak menimpakan sebuah hal yang buruk bagi kalian, sebuah hal yang sulit bagi kalian, sebuah hal yang mudarat bagi kalian, fala kashifalah, maka tidak ada satupun kekuatan ini yang bisa menghapus kemudaratan tersebut illahu, kecuali hanya Allah semata. Sebaliknya, wa ayyamsaska bi khairin, apabila Allah berkehendak mendatangkan kebaikan kepada kalian, mendatangkan obat bagi kalian, mendatangkan solusi bagi kalian, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah sangat mampu, Allah sangat kuasa terhadap apapun yang Beliau kehendaki. Keyakinan ini tetap tidak boleh goyah. Ikhtiar tetap kita laksanakan, tapi keyakinan ini merupakan hal yang lain. Karena ketika kita sadar, ketika kita masih memiliki keyakinan, ketika kita masih memiliki sebuah i'tiqad yang benar bahwa penyakit ini, wabah ini, virus ini, atau apapun yang terjadi ini bersumber dari Allah yang memang menghendaki demikian, maka ketika kita hendak meminta perlindungan, ketika kita hendak meminta pertolongan, ketika kita hendak kembali, maka kembalinya kepada Allah. Allah yang memberikan wabah, Allah juga yang akan mengangkatnya. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang akan memberikan obat. Tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hiburan kami yang kedua adalah jangan saling menyalahkan terhadap apa yang sudah terjadi. Jangan juga saling menuding, jangan juga saling menuduh, jangan juga saling menganggap satu pihak salah, satu pihak ini menjadi yang paling bertanggung jawab dan lain sebagainya. Bahkan kepada orang-orang non-muslim sekalipun, memang betul bahwa terkadang Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan wabah, itu terkadang memang betul sebagai azab. Tapi ketika itu yang menyampaikan berita bahwa musibah ini adalah azab, yang menyampaikan berita bukan orang bain-bain, tapi langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW mengabarkan, oh ini wabah adalah azab. Dan pasti ucapan Nabi itu betul. Kenapa? Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu bersabda, melakukan sesuatu, mengatakan sebuah statement bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah yang mutlak kebenarannya. Sedangkan di masa sekarang, siapa yang berhak untuk menentukan status oh corona itu azab untuk sebagian kaum dan lain sebagainya? Tidak ada. Maka jangan kemudian kita menjadi pihak yang menuding sana sini, jangan. Apalagi jika kita kemudian berani menstatement oh ini wabah ini merupakan azab dari Allah. Jangankan di masa sekarang, di masa Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah terjadi wabah yang luar biasa. Sebagaimana dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan, sebagaimana dalam kitab Minhaj syarahnya Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan summa ta'un amwas, bahwa sungguhnya ta'un amwas, wabah penyakit amwas, fi zamani Umar bin Khattab, yang terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana bisyam, yang ketika itu terjadi pada negeri Syam, mata fihi khamsatun wa isruna alfan, yang meninggal di masa tersebut adalah 25.000 manusia. Apakah kita berani mengatakan Allah mengazab pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak. Karena Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah yang telah dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad. Maka musibah kita maknai sebagai tiga: azab bagi orang yang durhaka, kemudian teguran bagi orang yang lupa, dan ujian bagi orang yang istiqomah.
Tapi sekali lagi, itu hanya untuk introspeksi kita ke dalam. Oh, selama ini kita jauh dari Allah. Oh, selama ini kita maksiat kepada Allah. Kita diberikan hukuman, kita diberikan teguran, sekaligus kita diberikan ujian. Bagaimana kita bisa saling kompak untuk menghadapi virus corona yang melanda negeri kita tercinta ini. Kemudian yang ketiga, himbauan kami adalah tetap laksanakan ikhtiar. Tetap laksanakan himbauan dari pemerintah, laksanakan himbauan dari otoritas terkait di daerah panjenengan masing-masing. Jangan membinasakan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang nomor 195, "Wa anfiqu fi sabilillah." Belanjakanlah hartamu di jalan Allah. "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlikah." Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu menggerakkan tanganmu, jangan kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan diri kamu sendiri. Menjauhlah dari area wabah. Dan apabila kita berada di area wabah tersebut, jangan keluar dari area tersebut. Kita yang sehat, jangan menuju kepada wilayah yang sakit. Kita yang berada pada wilayah yang sakit, jangan menuju kepada wilayah yang masih sehat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin." Apabila ada sebuah kabar yang kamu dengar, ada sebuah wilayah yang sudah terkena wabah, fala tadkhulu alaihi, jangan kamu masuk ke dalamnya, nanti kamu jadi tertular. Wa idza waqa'a wa antum bi ardin, tapi apabila kamu berada pada wilayah tersebut, fala takhruju minha, maka kamu jangan keluar karena nanti akan menulari orang lain. Kemudian yang keempat, ikhtiar batiniyah tetap ayo dilaksanakan. Ada berbagai macam ijazah yang diberikan oleh para kiai, oleh para habaib dan para oleh ulama kita. Mari kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, mari ketika kita melaksanakan sholat subuh, awali dengan sholat sunnah fajar. Salat sunnah qabliyah subuh. Setelah adzan, sebelum kita berdiri melaksanakan salat subuh, kita salat sunnah 2 rakaat salat sunnah fajar qabliyah subuh. Dan di rakaat yang pertama setelah Fatihah kita membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak. Kemudian di rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Fil, Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Rakaat yang pertama Alam Nasrah, rakaat yang kedua Alam Tara. Kami himbau kepada panjenengan semua untuk melakukan ikhtiar batiniyah seperti itu. Ikhtiar batiniyah yang kedua adalah, mari di setiap sholat fardu kita baca kunut nazilah. Yang teks dari kunut nazilah bisa panjenengan temukan di buku-buku, bisa panjenengan temukan di internet dan lain sebagainya. Allahumma afina wal tufbina wa fadlna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salal islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa halik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma askina al-ghaisa wal rahmah ma'al lutfi wal afiyah wal barakah wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma rafa' wasrif anna wa 'anil muslimin al-adha wal ghala wal bala wal amrat wal dhulma wal mihan wal zalazila wa su'al fitan wa ta'un ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an jami'i buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian yang ketiga, mari baca wirid yang diijazahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, li khamsatun utfi biha kharral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah atau Ma Fatimah. Silahkan dibaca setiap ba'da salat sebanyak-banyaknya. Jika mau diistiqomahkan silahkan dibaca minimal 11 kali setiap ba'da salat fardu. Kemudian ikhtiar batinah yang keempat, mari perbanyak membaca rotib. Silahkan membaca Ratibul Haddad atau membaca Ratibul Attas, silahkan. Kemudian yang kelima, mari juga istiqomahkan membaca qasidah burdah. Sebab qasidah burdah ini terkenal dari dulu, faedahnya adalah menyelamatkan kita dari segala macam penyakit dan dari segala macam mara bahaya, sehingga kita tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut beberapa himbauan yang kami sampaikan sambil terus memperhatikan himbauan pemerintah, juga memperhatikan himbauan dari ulama dan para kiai tentang sholat Jumat, tentang sholat 5 waktu, tentang sholat berjamaah. Ayo jangan ditinggalkan, dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dan ikhtiar tetap harus dijalankan sambil kemudian doa batiniyah dan jurus-jurus keagamaan kita jangan sampai dilupakan, karena kita punya Allah yang maha segala-galanya, dan Allah lah yang mampu mengangkat semua wabah, semua penyakit di negeri kita tercinta dan juga di seluruh negeri, di seluruh dunia ini. Semoga Allah menjaga kami dan panjenengan semua. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kami dan panjenengan semua. Dan semoga betul-betul Ramadan nanti kita beribadah seperti biasa,
beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah karena Allah segera mengangkat wabah yang menimpa diri kita saat ini. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.